Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Oktaria dengan NIM 2020143557, kelas 4N, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, dengan dosen pengampu Bapak Hendra Wijaya, MPDI. Kali ini saya akan membahas mengenai materi dasar filsafat dan metode pendidikan kepanduan. Prinsip kesukarelaan, prinsip kode kehormatan, prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani, dan AD dan ART. Yang pertama yaitu prinsip kesukarelaan. Kesukarelaan merupakan sikap, laku, atau perbuatan yang bukan karena paksa atau tekanan-tekanan yang dilandaskan pada sifat-sifat A. Ketulusan hati, B. Tanpa pamrih, C. Mengutamakan kewajiban daripada hak, D. Pengabdian, E. Tanggung jawab. Tujuan prinsip kesukarelaan adalah agar pendidikan kepramukaan itu masuk pada setiap peserta didik, sehingga menjadi pengabdi masyarakat yang tulus hati, tanpa pamrih, bertanggung jawab, dan mengutamakan kewajiban daripada hak. Yang kedua yaitu prinsip kehormatan. Yang pertama Trisatya dan Dasa Dharma. Kode kehormatan yang harus diperhatikan yaitu Trisatya dan Dasar Dharma Pramuka. Keduanya harus dihafalkan dan diamalkan oleh tiap anggotanya. Yang pertama yaitu Trisatya. Secara bahasa, Trisatya berasal dari dua kata yaitu tri yang berarti tiga dan satya yang berarti janji. Bisa diartikan bahwa Trisatya adalah tiga janji yang mendasari gerakan pramuka. Adapun isinya adalah sebagai berikut. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua yaitu menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga yaitu menepati Dasa Dharma. Sedangkan Dasa Dharma sendiri secara bahasa berasal dari dua kata yaitu dasa yang berarti 10 dan dharma yang berarti tuntunan, sehingga dapat diartikan bahwa Dasa Dharma adalah 10 tuntutan tingkah laku pramuka Indonesia. Adapun isinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang selanjutnya itu patriot dan sopan dan kesatria. Yang selanjutnya patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Itulah isi dari Dasa Dharma. Yang ketiga yaitu prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani. Prinsip sistem penyesuaian dengan perkembangan rohani dan jasmani rohani adalah agar proses pendidikan kepramukaan dapat mengenai sasarannya dengan pasti dan tepat pada setiap peserta didik. Pendidikan kepramukaan tidak akan baik hasilnya jika diselenggarakan secara massal, mengelompokkan peserta didik satu dengan satuan kecil dimaksud untuk memudahkan pembina mengamati masing-masing peserta didiknya. Untuk memudahkan pelaksanaan prinsip penyesuaian dengan perkembangan rohani dan pertumbuhan jasmani, maka peserta didik digolongkan menjadi pramuka siaga, penggalang pramuka, penegak pramuka, dan pendega. Yang keempat itu AD dan ART. Dalam pengertiannya, AD atau ART merupakan ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi gerakan pramuka Indonesia.
Fungsi dari AD atau ART merupakan landasan kerja dan landasan gerakan pramuka dalam mewujudkan visi dan misinya. Landasan hukum Gerakan Pramuka Kepres nomor 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka dengan pertimbangan yang ke-1, yaitu anak-anak dan pemuda Indonesia perlu dididik untuk menjadi manusia dan warga negara Indonesia yang berkepribadian, yang berwatak luhur dan sebagainya. Yang kedua, yaitu untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut harus dilakukan lingkungan anak-anak dan pemuda di samping lingkungan keluarga dan sekitar. Yang ketiga, yaitu sesuai TAP MPRS nomor 1 MPRS 1960 tentang GBHN dan TAP MPRS nomor 2 MPRS 19 tentang garis-garis besar pola pembangunan nasional semesta berencana tahapan pertama 61 sampai 69 mengenai pendidikan, maka umumnya dan pendidikan kepanduan pada khususnya perlu menetapkan suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan tunggal untuk diberi tugas melaksanakan pendidikan tersebut di atas. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya mengenai materi dasar filsafat dan metode pendidikan kepanduan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.